Kedengeran. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabal khair. Sabah sembuh. Khusus Pak Sultan seperti masih malam ya. Gelap terus ini. Minan nuri lan nur ini ya. Masih di rumah terus ya, di rumah terus. Iya. Kapan nurnya ini? Ada program ikhdat itu enggak ya? Iya, barangkali di ikhdat. Baik, terima kasih guyon aja ya. Iya. Terima kasih atas Bu Doktor Hajah Nabila Naili, yang kebetulan sedang perjalanan kelihatannya. Iya, tadi saya ngelembur di kampus, ini pulang ke rumah, sini ke rumah ibu. Oke. Sedang bergoyang di mobil tadi. Kalau kita harus dan tidak pernah menggunakan TikTok gitu. Sampai setengah 9. Kasih kan nanti. Terima kasih. Baik, saya langsung saja. Ini sampai jam berapa ya? Sampai setengah 9. Setengah 9 ya. Oke. Setengah 10, Pak. Kapunten nih. Dulu saya Fahmin gimana? harus diikhdat saya ini. Nanti kalau berlebihan saya diikhdat ya, dibatasi ya. Nah itu penguji 4 nanti Ustaz, saya tidak berani, saya nanti kualat saya Baik, penguji 4 jadi berani. Dokter. Saya manut saja pada Master of Ceremony. Baik, pertama soal penulisan atau apa ya, Azmi ini pernah enggak belajar bahasa Indonesia ya, lulus ya? Alhamdulillah lulus. Ya. Oke. Ini penggunaan kata aja, di aja ya, di dalam, di setiap, dicari itu enggak ada yang dipisah, ada yang digabung. Gimana itu maksudnya itu? Dicari itu digabung atau dipisah kira-kira? Digabung, Pak. Nah, faktanya tulis dipisah. Ya perlu direvisi, Pak. Makasih. Iya, banyak sekali ini ya. Nggih. Apa aturan mainnya kalau dia atau ke menunjukkan tempat dipisah ya? Di atau ke nggih. Dicari dipisah enggak? Digabung, Pak. Oke. Di dalam. Di dalam digabung. Loh. Kan menunjukkan tempat. Oh, di dalam dipisah. Nah, pokoknya begini, kalau menunjukkan tempat itu dipisah, kalau menunjukkan kata kerja digabung. Ini tolong disesuaikan, sangat banyak ini ya. Nggih, Pak. Saya sebagian catat, cuma Anda lebih teliti lagi nanti ya. Nggih, Pak. Baik. Tadi sudah beberapa ditanyakan oleh Ustaz Dr. Sultan Muhammad Sultan. Terima kasih atas ini ya. Saya ingin bertanya tentang ini ya, landasan teori ya. Saya lihat tadi analisis Anda menyebutkan beberapa kaidah fikih ya, betul ya? Iya, Pak. Nah, kemudian dalam landasan teori tidak menyebut sama sekali kaidah fikih itu. Terus tiba-tiba Anda menyebutkan dalam analisis. Ini kayak penampakan ya. Loh kok belum ada sebelumnya kok meromot dipakai, padahal ini yang lebih operasional dipakai dibanding mazhab Imam Syafi'i sendiri. Kecuali pendapat itu ada dalam pendapat Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Tentang larangan ikhdat itu ini karena berdasarkan kaidah itu. Ada nggak ungkapan Syafi'iyah yang terkait dengan itu? Atau tambahan dari Anda sendiri? Tambahan dari saya sendiri, Pak. Oke, kalau mungkin memang lebih menguatkan. Dalam teori disebutkanlah beberapa begini dalam hukum Islam. Tadi saya lihat Anda membatasi diri terhadap teori Imam Syafi'i ya, dengan berbagai alasan. Saya kira kalau alasannya karena mayoritas Islam di mazhab Imam Syafi'i ini saat ini ya banyak nggak pasnya ya. Prakteknya tidak konsisten, apalagi coba lihat ceramahnya Gus Ba akhir-akhir ini
nggak konsisten, terutama dalam bidang muamalah. Munakah pun kalau dalam KH itu kompilasi, bukan dominasi Imam Syafi'i. Iya, kompilasi itu kan kumpulan ya. Jadi alasan karena madzhab Imam Syafi'i itu kurang pas menurut saya. Alasannya ya. Tapi kalau untuk membatasi diri biar fokus, nggak masalah. Ya, biar fokus ke Imam Syafi'i ya, tidak muqaranah gitu ya. Nah, kalau Anda fokus ke madzhab Imam Syafi'i, mestinya Anda melacak kitabnya salah satu muridnya Imam Syafi'i, salah satunya Jalaluddin As-Suyuti terkait kaidah fikih ya. Jalaluddin As-Suyuti. Asbah wa nadhair, pernah dengar nggak kata? Pernah belajar nggak? Belum. Lu, iya tapi ini Syafi'i. Asbah wa nadhair jalan itu mestinya Syafi'i ya, kitab-kitab kaidah fikih dalam lingkup Syafi'i ya. Kamu rujuk itu. Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalil Masalih itu ya. Atau apa yang lain? Al-aslu bil asya al-ibahah hatta itu dalam bidang muamalah ya. Tapi gini, dalam konteks ini ihdath ini definisi yang kamu sampaikan tadi masa berkabung takziah lah istilahnya. Bisa jadi Pak. Kamu lacak di definisi ya, saya tadi lacak di kamus almahani.com, kamus al-muhid, bukan masa berkabung tapi al-man'u, al-ihdath lugatan al-man'u. Ayo mencegah al-man'u apa itu imtina'ul mu'taddah minaz zina. Jadi imtina larangan. Oke? Berarti kalau kaidah fikih berdasarkan definisi lughatan maupun istilahan ini, pada dasar ihdath itu kan larangan ya. Larangan. Kenapa kok dilarang? Mesti maqasid syariat setiap larangan atau perintah pasti ada maqasid. Kenapa kok dilarang? Karena agar tidak timbulnya fitnah, Pak. Nah, fitnah dari siapa? Dari ya kayak mata jelalatan. Kalau untuk pribadi, koleksi pribadi boleh nggak? Kan nggak ada fitnah. Kalau untuk koleksi pribadi dan tidak diupload itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Salah itu kan diupload dan dapat ditonton oleh orang. Nah, itu Kan bisa di close ya, khusus kalangan tertentu gitu ya. Kan begitu ya, gitu ya. Tapi Masya Allah, Ustadz Gufron hafal sekali dengan TikTok sampai hafal aplikasinya ini. Enggak, ini lihat Bu, hari Lihat ini aja, lihat hari ini aja maksudnya. Siap. Iya, lihat hari ini. Artinya penggunaannya kan gini, pada dasarnya hadis ya, dan para jumhur ulama sepakat wajib kan, ya. Wajib. Artinya ihdath itu larangan. Ya, dalam kaidah fikih ya, sesuatu yang mendatangkan bahaya at-tahrim kan gitu ya. Al-aslu fil mafasid at-tahrim. Sampai ada dalil yang membolehkannya kan gitu ya. Sebaliknya dalam bidang muamalah ibaha sampai ada yang melarangnya kan gitu ya. Jadi sini ada nggak unsur-unsur yang menurut kamu praktek dari Bu Umi dan Bu Linda ya, nama samaran tadi ya, itu ada mengandung unsur-unsur keharaman nggak? Yang Bu Linda, yang Mbak Linda ada, Pak. Karena pertama itu pakai daster, tidak pakai hijab, terus bergoyang gitu, Pak. Pakai masker ya? Enggak. Pakai daster nggak pakai. Ya terus kalau Bu Umi? Kak Bu Umi itu lebih kayak lip sync, Pak, cuma menggerakkan bibir saja, Kak. Cover lagu orang gitu, Pak. Oke, berarti kamu menganalisis dua kasus ini, dua orang ini berbeda mestinya. Ya, secara objektif gimana? Berdasarkan mazhab Syafi'i dan tadi kaidah yang kamu sampaikan, gimana? Dua kasus harus dibedakan loh ya, karena prakteknya berbeda. Gimana? Apa kamu samakan dari tadi? Kamu generalisir tadi ya? Yang saya bedakan cuma di kesimpulannya, Pak. Yang nomor 1 ini yang dalam
konteks Bu Umi selain sebagai penikmat aplikasi TikTok, ia juga mengunggah videonya. Akan tetapi video-videonya tidak mengumbar aurat apalagi jogetan. Ia hanya mengunggah video lip sync, cuma menggunakan mulut. Hukumnya, sekarang hukum, saya ngerti Hukumnya. Hukumnya. Hukumnya saya samakan, Pak. Nah, ya nggak Untuk bisa lebih ke dong. hati-hatian. Nggak fair kalau gitu. Nah, hukum itu harus rinci ya. Oke. Rinci. Apa maksudnya? Hukum asalnya gimana? Tadi kan hukum asalnya kan. Dan Apa? apakah TikTok itu bisa dibiaskan nggak dengan ehdat? Dengan masih dari bersolek dan sebagainya. Eh, Bisa dianalgi ya enggak? masih bisa, Pak. Karena di TikTok itu Kias banyak. apa namanya itu? Kias apa ya? Masa aulawi apa? Aulawi lebih berat, lebih tinggi, musawi sama adnawi. Kira-kira lebih ringan atau lebih gawat gitu kira-kira? Kayak yang Mbak Linda ini lebih gawat, Pak. Resahkan, Pak. Adnawi ya, aulawi ya, begitu ya. Aulawi ya. Jadi kalau Bu Umi, karena sudah punya anak mungkin lain ya gayanya yang punya anak dengan yang masih Nah, belum punya mungkin anak ya. Begitu ya, Bu Linda itu masih belum punya anak ya. belum. Oke. Enggak, ini kaitan analisis saja ya. Kamu di sini harus lebih jeli menganalisis perilaku satu orang per orang. Jangan digeneralisir karena barangkali apa itu unsur-unsurnya. Lah di sini kan Anda harus membuat indikator keharaman itu apa. Ya. Dan ketika indikator larangan itu sudah terpenuhi di Mbak Umi atau separuh dipenuhi ya, sebagian itu sebagian tidak, lah itu terus statusnya apa? Barangkali mungkin makro aja dah, untuk konteks Bu Umi ya misalkan ya. Yeah. Untuk konteks Mbak Linda bisa haram karena fitnah dan mengumbar aurat ya. Yeah. Ya kan gitu ya, mengumbar aurat aja tidak boleh apalagi sampai diposting ya. Yeah. Oke, jadi harus tegas. Kalau tadi bahasa lebih baik itu bahasa akhlak saja, bahasa tasawuf, ya nggak cocok di sini kecuali memang seringkali kabur ya antara etika sama fikih ya, itu bercampur. Kalau fikih itu ya bangunannya ada 5 itu ya. Sorry ya, saya yang ngadu. Nggak apa-apa ya, ini ada yang gendong ya. Oh, apa? Sorry Bu, sorry Mbak. Ya oke, enggak. Baik itu ya, jadi teorisinya kalau memang begitu sejak awal definisi operatornya sampai lebih tambahi dengan di samping syafi'iyah kaidah-kaidah yang relevan, kaidah fikih yang relevan. Ya karena menyebutkan ya. Iya, Pak. Nah, terus ditambahilah kaidah-kaidah yang relevan terkait dengan itu biar lebih lebih menukik lah, lebih tajam juga karena dalam analisis diklasifikkan analisisnya untuk Bu Umi begini, untuk Mbak Indah begini hukumnya, sehingga fatwa atau hukumnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya begitu ya. Kemudian yang lain ini masih ada ya, masih ada waktu ya. Iya, Pak. Baik, Ada. definisi kamu tadi ya kurang pas dalam mendefinisikan ihdat itu sendiri ya. Cuma kamu menjelaskan ihdat sejak begini-begini saja, tapi definisinya hendaklah kamu merujuk kamus-kamus yang otoritas ya. Yeah. Ya, secara bahasa apa, secara istilah apa, menurut fuqaha seperti apa. Biar nggak salah paham dari tadi ya. Tadi salah paham terus gitu. Hukumnya juga jelas ya. Iya, Pak. Ya, oke. Baik, apalagi ya? Baik, pada prinsipnya ada sebuah kaidah begini ya, mungkin nanti bisa dielaborasi. Ma'adda ilal haram bahwa haram, sesuatu yang dapat mendatangkan haram. Oh, nggih. Maka Mayu itu addi. tidak, Yuk ada apa yuk ada, Pak? Mayu addi. ada. Ma'adda. Ma'adda ilal haram bahwa haram. Pakai fi'il madhi, Mak. Pakai fi'il madhi. Di
sesuatu yang dapat mendatangkan haram, maka itu haram. Oke. Itu bagus itu untuk menjadi analisis ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau kenapa kok kaidah fikih itu sangat urgen, karena permasalahan di era modern dan penuh digital ini banyak hal-hal yang belum terbahas oleh para fuqaha. Ya, untuk itu maka kaidah ini sangat signifikan. Kalau dicari kitab fikih gak ono kan penggunaan TikTok ya. Hukmu TikTok nggak ada. Iya nggak ada. Maka kaidah fikih ini menjadi apa ya? Rumus. Salah satu hal yang membantu sekali untuk bisa menganalisis hal-hal yang baru. Ngoten nggih? Iya. Prinsipnya begitu. Tapi jika memang berpotensi kebaikan, maka tidak masalah. Dan jelas dalam hukum ini selalu ada plus dan minus, perlu diketahui. Cuma lebih banyak mana ibnuhuma akbar min nafihima, kan gitu ya? Iya Pak. Atau sebaliknya nafuhuma akbar min ismuhu. Lebih banyak mana manfaat sama madharat, gitu ya. Jadi hukum Islam sangat luas di sini, tidak digeneralisir. Kemudian penulisan iddah itu apa yang bagus itu? Dalam KBBI iddah atau iddah? Dalnya 2, D-nya 2. kalau dalam bahasa Arab kan pakai ain, dal, iddah. Iya. Tapi kalau 1 ke 2, tasdid Pak. dalnya 1, 2 ya? 2 tasdid. Iya. Banyak. Kamu menulis iddah itu iddahnya apa itu? Iddah ini soalnya sudah ada di KBBI Pak. Jadi Tulisan di KBBI iddah. Iya. Iddah gitu ya? Iya, saya buka HP itu. Iya toh, agak iddah ngono rek. Boten Pak. Saya sudah di KBBI soalnya. Tapi nggak konsisten masalahnya kalau di KBBI. Perlu direvisi itu. Iddah gitu, pakai dal 2 ya. Oh, jadi di dalam, mohon maaf, Pak, benar, di dalam buku iddah itu, iddah, D-nya 2. D-nya 2, iya betul. Oke, D-nya 2. D-nya kalau lupa nanti sama bicara. D-nya 2. Nih, 2 nih. 2. Iya, dan kamu di dalam footnote di dalam KHI itu tertulis iddah. iddah Udah 2. gini aja. Pakai standar KHI aja ya. Ya. Oh, iya. Kan Pakai juga 2. tulisan orang Indonesia iddah dan tulisannya miring. Ya, iddah juga miring terus aku. Iya, kan bahasa asing ya. Soalnya itu Pak, saya kemarin sudah lihat di cek KBBI sudah ada. Jadi saya ikut KBBI gitu. Ya miring apa lurus itu? Terus Pak, karena kan sudah ada di KBBI. Nah, nanti Kalau tanya kalau jadi Agnes, kalau bosan memang kalau isdat harusnya miring karena isdat belum diadopsi ke bahasa Indonesia ya, harusnya tetap ditransliterasi. Tahu saya. Tapi kalau iddah memang saya kemarin terakhir juga ternyata WBI ya itu tidak seperti ejaan kalau kita dalam bahasa Arab gitu. Tapi kalau isdat Agni coba cek lagi, setahu saya di KBBI masa sudah ada? nggak ada. Dan kalau belum ada ya berarti transliterasi karena makanya berarti kalau nggak salah kan berarti apa dan itu seperti apa? Atas transliterasi ya. Isdah juga sudah ada. Ini saya Pak share. Iya Pak. Tahan diri dari selama masa iddah dari berhias memakai wangi-wangian bagi istri yang kemudian suami. Ini sudah saya share di grup WA. Yang iddah nih, yang iddah tulisannya iddah, yang iddah. Yang iddah D-nya 1 apa 2 yang di KBBI. D-nya 1 Pak. Iya, Pak, di buku-buku kok 2 di buku-buku itu. Mungkin masih barusan masuk mungkin Pak. Hah? Mungkin barusan masuk kamus. Iya, jadi Noro, jadi rancu Iya. nanti kalau nggak ngerti Arabnya. Tapi kamu ngerti Arabnya ya? Tahu Pak. Dulu awal-awal Ya, pakai yang transliterasi terus Pak cek KBBI kok sudah ada, akhirnya saya rubah semua lagi. Oh, gitu. Iya. Masalahnya nggak konsisten kalau memang KBBI semua. Kamu di situ ada iddah ya sebagian. Iya Pak. Di bagian tulisan di buku aku itu banyak yang iddah. Ini yang betul yang mana, iddah atau iddah? Belum saya ganti dari Pak. Soalnya awalnya gitu transliterasi terus saya buka di KBBI, oh ternyata ada, akhirnya saya rubah. Tulis anu
ikut yang mana dulu ya, ikut jumhur atau ikut KBBI ngono ya. Lah wong fuqaha aja khilaf apa maneh KBBI. Nggih Pak, khilaf Pak. Buat khilaf ya, yang nggak boleh khilafah ya. Oke. Ya ini perlu ya sebagai ilmu juga. Ini ketika ada pertentangan antara, bisa gini, kalau dalam sebuah ilmu ya, definisi ilmu itu nggak harus mengikuti KBBI. Karena istilah itu sudah jadi istilah ilmu, keilmuan, saintifik ya. Mungkin terbatas ya KBBI berubah, tapi sebagai sebuah ilmu yang khas ya khas toh itu ya. Kalau ikut KBBI semua bisa kacau itu, enggak tulisan dan bacaannya. Kalau nggak ngerti ya idah gitu. Kok idah itu ya kayak alif sama hamzah sama dal gitu. Ya ini ketika ada pertentangan begini, kalau saya lebih senang ke yang sudah jadi, maksudnya ilmu yang khas gitu ya. Transliterasi ya Pak Andi. Ya, transliterasi lebih aman transliterasi. Karena menunjukkan ada syariah ya tanya Pak Sultan lagi. Nanti saya ubah lagi ke transliterasi. Kan enak. Kan ada ihdah, kalau ihdah kan ada transliterasinya, ada garis bawahnya ya ihdah itu ya panjang ya. Iya Pak. Ini penting juga ya. Tadi udah banyak konten, nggak perlu menanyakan itu. Yang jelas saya tadi dari sisi kalau gitu ini ya, dari sumber datanya saya lihat ono primer, sekunder, tersier. Apa maksudnya tersier? Kayak kebutuhan kebutuhan hari-hari aja. Tersier itu tersier insentif tambahan aja Pak. Ya apa hubungannya dengan penelitian itu apa? Kok penulis pedoman tulisan skripsi tersier itu piye? Nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak usah diadakan. Oke. Kena idat nanti mulai di Nabila. Baik. Ya, yang sekunder saya lihat ini kan sumber data primer kan terkait dengan wawancara dan sebagainya ya. Primer ya gitu ya, orang dua tokoh tadi. Persoalannya kenapa dua tokoh itu yang kamu ambil itu ya? Kok tidak yang lain gitu ya? Apa otoritasnya kedua Gus tadi itu? Ya kalau ya Sultan lebih dari Gus nih ya gitu. Kenapa? Otoritasnya apa ini? Ya Ustaz itu. Ya karena lebih dekat Pak. Loh, kan alasan nggak profesional. Dengan studi kasusnya tadi, satunya Gus pondoknya. Yang satunya itu pegawai KUA Pak. Oh ya, satunya Gus saya di pondok. Gus saya ngono, lah Gus santri yang lainnya bukan gitu. Jangan terlalu posesif ya kata Gusnya ya. Ya Gus semuanya ya. Kenapa nggak wawancara sama kiainya, abahnya Kiai Abdurrahman? Awalnya gitu Pak, terus lagi sakit, jadi belum bisa ditemu. Mendelegasikan ya. Kira-kira sama nggak Gusnya dengan abahnya itu? Ya sama lah, mirip-mirip Pak. 11-12. Ya begitu. Yang lebih otoritas abahnya kan ketua MUI ya, LBNU dan sebagainya. Gus belum. Oke lah. Kemarin sakit Pak, makanya. Sakit. Iya. Ya wes nggak apa-apa, asal jangan pakai nama samaran ya kayak Bu Linda sama Bu Umi itu ya. Ini nama samaran Pak. Yang Gusnya enggak ya? Enggak. Kamu kualat gue. Gus kok disamar-samar gitu. Kalau Gus Sultan enggak apa-apa. Oke. Ya, baik. Ini sebetulnya data ya, tapi intinya di situ ketika bab 1, bab 2, bab 3 itu kan data ya. Oke. Kamu wawancara dijelaskan nggak tanggalnya berapa? Saya Indah itu. Saya cantumkan, Pak. Tanggalnya, iya boleh. Lokasinya betul. Saya cantumkan. Berapa kali wawancara boleh tahu?
Kalau bully cuma sekali aja Pak. Lo. Sekali tok bisa langsung Iya. apa tatap muka? Apa PPKM? yang Bu Umi ini kan berhubung bude saya jadi bisa. Terus yang kedua itu teman pondok, Lah kok sekali tok budenya? cuma chattingan yang nomor 2. Wawancara chatting, walah. Tempat PSBB Pak. Eh? Yang nomor 2 itu tempat PSBB, yang Kamu pertama tanya itu apa saja kalau gitu kok bisa sama Bu Umi sama nggak pertanyaannya? Bu ya, Umi. hampir sama. Saya tanya dulu tentang apa itu IDA, terus ketentuan-ketentuan. Saya Nggak tahu. Oh guru TPQ ya soalnya ya. sudah tahu Bu Pak. Cuma yang tentang TikToknya ini yang belum. Beliau itu nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Ya itu enggak permasalahan. Eh? Ini kan ada hukumnya, orang nggak tahu itu lahir nanti. Ya, Mungkin nggak tahu mungkin Pak, karena belum ada pembahasan sebelumnya. kesalahan yang disengaja atau tidak sengaja itu lain nanti. Kalau Bu Linda kelihatannya juga profesional ya. Sebelum nikah sudah pakai TikTok ya. Kalau Bu Umi kan untuk menghilangkan bosen gitu aja, dan beliau juga lip sync aja toh. Lip sync aja. Nah, lip sync kan juga nggak sampai berlebihan saya kira ya. Lagu apa yang diputar Bu Linda ini? Bu Umi ini. Apa lagu kayak- selawat kayak apa? Ya kayak selawat gitu Pak. Oh keren, malah dapat pahala loh ngawur ya. Iya loh, iya Sultan ya. Ngetri pun selawat ya. Iya kan? Ya Nah, nggih. makanya tadi saya bilang ketika unsur-unsurnya harus dianalisis. Nah, untuk karena itu di teorinya harus dibuat indikator ya. Indikator keharamannya terpenuhi enggak. Kalau nggak terpenuhi ya turun sedikit lah ke makro gitu. Kalau nggak ada sama sekali ya udah mubah aja. Boleh kan? Nggih. Dalam kondisi seperti ini namanya refreshing ya. Orang ditinggal suaminya ya. Refreshing kan boleh asal wajar kan gitu. Nggih Pak. Nah, kamu harus lebih detail. Makanya wawancara sekali nggak cukup ini. Wawancara ulang ya. Maksudnya untuk mencari sisi-sisi hukum penting soalnya ya. Jangan sampai budimu diharam-haram loh ya, gawat nanti. Berani nggak menguji berdasarkan hasil ujian jenengan haram, gitu kan nih? Berani ya Pak, sudah akrab. Kamu dipecat dari ponakan. Mungkin Ustaz, tadi kan kata Azmi tadi bukan hanya masalah joget atau nyanyi apa, katanya TikTok itu ada filternya sehingga wajahnya jadi kepala, nggak paham saya. Lebih glowing. Boleh Pak. Kayak pakai beda kayak lebih cantik gitu Pak. Oh iya. Kalau sudah cantik ngapain di blok di dalam? Iya deh, nggak jelas. Jadi gitu ya. Jadi karena potensi ya, jelas kita bicara potensi. Tadi ma'adda ilal haram fahuwa haram. Tapi Mas Azmi ini kan bilang budenya lebih glowing, lebih cantik gitu kan, berarti ngejek juga. Halo. Gimana Bu? Nggak jelas. Enggak, betul ngapunten mungkin sinyal saya. Enggak, saya hanya mencoba memberi gurauan kepada Azmi bahwa tadi ketika dia bilang ketika pakai TikTok jadi lebih glowing, berarti mas mukhalafatnya budenya sebelum pakai TikTok tidak glowing gitu kan, berarti beranda itu sama budenya. Iya. Hanya iblis ya. Hanya iblis ya. Betul Pak. Iya, kadang-kadang kalau dunia gender itu bilang cantik itu penghinaan itu. Kekerasan gitu ya Bu ya. Bilang cantik, bilang jelek itu udah penghinaan memang. Ciptaan Allah kabeh. Kalau ciptaan Allah semuanya kan cantik ya, ganteng cantik ya. Enggak ada yang jelek. Itu hanya manusia. Baik, intinya begini, sampai lebih kuat lagi beranalisis ya. Apa teori yang belum kuat masukkan lagi ya, sehingga kamu nanti akan jadi pengamat hukum TikTok nanti ya. Nggih Pak. TikTok ya. Dan iya, kaidah TikTokia nanti. Bukan Tikia lagi, TikTokia. Maksudnya begini, maksud saya larangan edat ini bisa
dikembangkan lagi dalam bidang digital apa, kamu memberi saran itu, masukan saran. Jadi dalam hal kondisi sekian TikTok keharaman keluar rumah, kan itu nggak keluar rumah tapi bisa postingan itu bukan hanya keluar rumah, keluar segala penjuru ya maksudnya. Nah hal-hal seperti itu bisa juga lebih berbahaya, berpotensi bahkan ya. Kalau berbahaya nggak tergantung penggunanya ya. Kalau nggak dilihat kan nggak bahaya, betul? Betul nggak? Nah, iya, persoalannya kan pasti dilihat, berpotensi dilihat oleh tidak hanya laki-laki, perempuan juga, sehingga perempuan yang lain terinspirasi oleh Bu Umi atau Bu Linda kan gitu. Nah, persoalan begini ya, ini luar konteks sedikit ya. Terlepas ini Bu Umi, Bu Linda ini masa ihdad, boleh nggak menggunakan TikTok? Terlepas jika menggunakan TikToknya kayak sewajarnya aja. Selain apa tidak idah gitu ya atau idah, boleh nggak? Sebenarnya ketika memberikan tips atau ilmu atau kayak ngajar online itu kan nggak apa-apa Pak. Sekarang itu kan ketika kayak joget-joget di depan kamera terus diupload. Berarti ada dua hal di sini menurut saya ya. Bagi yang tidak sedang idah itu al aslunya al ibaha begitu ya. Di ibaha. Nah, sampai ada dalil yang menunjukkan haram. Bagi yang ihdad, bagi yang mu'tadah ya, itu berdasarkan hadis dan Quran ya dan para fuqaha ya, itu al aslanya adalah haram ya. Sampai ada dalil yang membolehkan seperti ada kebutuhan hajat darurat atau untuk sekedar hiburan dan sebagainya. Jadi fair kita melihat sesuatu ya, bukan karena budenya, bukan karena nggak senang terus kita mengharam-haramkan, bukan karena senang kita menghalal-halalkan, enggak ya. Ini saya terlepas senang nggak senang, dan mohon maaf Bu Dr. Nabila, saya bukan pengguna TikTok ya, pengamat saja. Mengamati kan nggak apa-apa ya, mengamati, tapi kadang-kadang ya geli-geli gimana gitu ya. Nah, saya kira itu tambahan dari referensi Syafi'iyah tadi, kaidah-kaidah fikih terkait dengan mazhab Syafi'iyah nggak apa-apa, lebih bagus begitu, telusuri ya, karena buku fikih siap Ustaz, siap. Saya percaya. Alhamdulillah. Kobil tuh ya, dan saya kira itu tambahan dari saya, dan ada yang lain dari Pak Ibu nanti lebih detail lagi. Kemudian saya tanya ya, ini nggak tahu ini footnote setiap bab itu bersambung atau mulai dari satu lagi per bab. Saya lupa ingat dulu, saya ingat saya tiap awal bab footnote-nya mulai dari satu. Bagaimana Pak Ibu? Per bab sebetulnya. Per bab mulai dari satu ya? Per bab. Nah. Jadi bab 2 ya satu lagi, bab 3 satu lagi begitu. Oke ya, Muntul, terima kasih ya. Hanya verifikasi ya, aja. Ya, makasih. Oke, makasih. Saya lupa ingat, maklum. Per bab loh, dokter. Iya, terima kasih. Ya itu aja, yang lain biar didandani lah bareng-bareng. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, matur suwun. Alhamdulillah. Monggo Bu Dokter. Bu Dokter kemana ini? Ada kolam. Tunggu dulu. Nabila pun dalam perjalanan tuh. Iya, kelihatannya. Tuh, malah ya. Kuat. Mungkin lanjut Pak Dino mungkin. Lanjut Pak Dino. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja karena saya diamani sebagai penguji tempat. Maka untuk revisi, kapan Mas Fari? Untuk revisi dari penguji karena sampai ikut wisuda tahun ini apa tahun depan Mas? Tahun ini loh Pak. Oh tahun ini. Tahun ini kan berarti nanti ya. tinggal 1 bulan karena sekarang sudah November pertengahan. Jadi harapannya nanti segera dituntaskan untuk revisi, karena kan itu juga persyaratan untuk pengambilan ijazah kalau nggak salah. Tapi kalau yudisium kan
kalau keluar hari ini dinyatakan lulus, berarti bisa ikut yudisium. Kalau nanti belum ada apa namanya ketentuan lulus, berarti ya secara nah jadi itu. Nah sedikit sekali saya ingin tanyakan ini berulang-ulang, mumpung ada Pak Gufron dan Pak Sultan ini terkait lokasi. Nah ini nih, bentar. Sampean ini kan dua studi kasus ya. Nggih. Di judul itu sampean hanya menyebutkan satu lokasi saja. Sekilas tentang Di judul. ya di apa namanya daftar isi, sorry. Oke. Belum saya tabai, Pak. Maaf. Yang ingin saya tanyakan bukan itu saja sebenarnya, apa sih urgensinya kita sebagai pembaca mengetahui lokasi atau analisis apa sekilas lokasi analisis sampean? Apakah untuk apa sebenarnya? Coba saya ingin tanya. Mengapa sampai masukkan ya untuk kenapa tidak ke TikToknya? Jadi sampai analisis TikTok itu apa, fungsinya sebenarnya apa manfaatnya? Kan lebih situ kan lebih bisa paham. Tapi nah ini saya tanyakan coba sebelum gimana Mas? Karena Fungsinya itu apa? penelitian ini kan studi kasus. Oh. Biar lebih enak kan ada tempatnya di mana gitu. Oke, berarti tinggal satu lagi ya dibedakan yang Surabaya Penulis sendiri di Paru sendiri saya ya. kira Nanti. bukan masalah enaknya ini Pak Ibnu. Nggih, pripun Ustaz? Secara akademik ini nggak penting, ini nggak ada Iya. hubungannya. Makanya saya katakan itu. Lebih baik Karena kan- dibuang mas, dibuang aja. Sekilas bab 3 itu nggak ada urgensinya. Toh itu cuma Anda menyebutkan alamatnya itu aja cukup. Nah iya kan kalau tadi kan belum dianalisis, kalau belum ada penelitian sebenarnya TikTok itu aplikasi apa sih? Ya itu yang belum saya terangkan kalau tidak salah ya. Kalau di hukum Islamnya kan sudah dari, nah itu mungkin bisa menggantikan lokasi itu tadi. Jadi TikTok itu apakah semuanya apa namanya itu haram karena disebutkan ya, ada yang makro. Bahkan yang sekarang di perkembangan media sosial bahkan di UIN sendiri itu TikTok juga digunakan sebagai sarana promosi. Walaupun fakultas kita belum ya, tapi kalau di FISIP itu saya tahu sudah digunakan. Ya, makanya kan di mana letak kemudaratnya itu sebenarnya yang juga karena masih ada sangkutan kaitannya dengan penelitian sampean. Karena kan sampean nggak meneliti kecamatan Berdomisi juga nggak meneliti kecamatan Waru kan karena hanya 2 orang. Nah itu ya. Nah nanti juga bisa disampaikan lagi, dikonsultasikan lagi. Yang terakhir terkait Pak Dekan itu sudah Prof Bas, sampean masih tulis doktor. Walah, gila. Ngaput tadi. Nah, Dekan kita sudah Prof. Ya nanti diganti. Nah, ini mumpung ada Bu Nabil juga. Bagaimana Mas tadi pertanyaan saya pertama, berapa wisudanya ikut tahun berapa? Loh, di sini sudah Prof Pak Mas Ruhan. Oh, apa yang di sini ya? Yang di PDF-nya ini? Ada yang belum tertulis. Oh, iya. Yang di pengesahan sudah tak haji Prof. Oh, di kata pengantar Mas. Oh, kata pengantar. Oh, Ya, gitu. ya. Ya, nanti diperiksa lagi Asmi ya. Asmi Ya, diterima, jadi bisa diberikan. Harus manut Armi. Revisinya berapa? Ya? Revisinya berapa bulan, Bu? Halo? Revisinya berapa bulan ini? Ya, ditanya dia ingin segera menikah atau tidak? Nah, ngoten. Ya, siap. Jadi segera nanti kalau karena kan yang revisi pertama 3 cuma uji 4, maka nanti segera nanti bisa langsung ke kampus saja karena kita sudah buka kampus, jadi nanti saya enak ngeceknya daripada harus buka PDF nanti nyalakan ya, jadi di print out satu nanti bagaimana kalau memang sudah tinggal ke penguji yang lain gitu ya. Baik. Oke, Pak. Ya, Ibu mungkin itu saja dari saya. Tadi ada 2, yang pertama terkait lokasi tadi, yang lain terkait penulisan dekan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ustadz Ibnu. Terima kasih, Pak. Kepada seluruh para penguji, para Ustadz yang luar biasa. Pertanyaannya tajam, bimbingannya tajam, tapi penuh dengan kesabaran. Jadi anaknya tidak sampai menangis ya. Karena kadang-kadang anaknya sampai menangis itu kita ikut stres ini yang mendampingi. Saya belum sukses kalau belum nangis. Ya mungkin pas tanda tangan itu, sekalian diuji baca kitabnya. Iya.
serahkan Ustaz Inilah Sultan. hakim. Memang Ananda Azmin Pekeblas itu termasuk salah satu yang menurut saya rajin. Terus saya senang juga tadi tuh seperti kata Ustaz Sultan, dia juga pintar, masih bisa baca kitab. Kalau pintarnya saya nggak berani ngukur ya, tapi paling tidak bisa gitu. Dan mau lah dari kitab kita tuh mau, meskipun ternyata masih banyak PR-nya tadi dari Ustaz Sultan ya, Mas Azmi. Dan Oke. juga kitab maaf, ini kok saya diberhentikan polisi, maaf. Ya terus untuk pemilihan lokasi tadinya Azmi itu malah satu lokasi Bendul Merisi, tapi kok cuma satu orang. Nanti kalau satu orang saya bilang jadi studi kasus, tambah Mas, kalau bisa tambah 3 orang. Ternyata karena karena istilah ini kan agak sensitif, karena mungkin orang kan nggak mau ketahuan salahnya gitu, jadi dia hanya berhasil menemukan 1 korban lagi. Yaitu ya temannya itu tadi, dan dua-duanya adalah anonim. Oke. Untuk penulisan dekan dicek lagi ya Mas Azmi ya. Semua dari para penguji tadi saya harap dan saya yakin sudah dicatat, diperbaiki sesegera mungkin kepada penguji 4 dulu, dan baru nanti kepada penguji-penguji lain. Saya selaku pembimbing dari Ananda Azmi dan juga penguji 1 pada kembali sidang munakosah skripsi pada pagi hari ini, mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika banyak salah dari saya dan juga Ananda. Jazakumullah ahsanal jaza. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apunten ini saya kalau online ini kadang-kadang macam-macam. Ini pembisnya Ustadz nggak perlu diumumkan dulu ya, apakah dia sudah tidak perlu mengulang kata revisi atau perlu mengulang Jadi atau sudah perlu juga. perlu nggih. Ini berapa Ustadz keputusannya akhirnya tidak perlu mengulang atau perlu mengulang? Boten nggih, boten perlu mengulang nggih. Boten, nggih lulus pun. Alhamdulillah. Kalau saya nggak perlu diluluskan tahun depan. Nggih, tahun sekarang aja Pak. Sudah mepet akhir kan. Nggih Ustadz Ya. itu juga insya Allah sudah Lulus bersyarat. di 2 hal tadi. Terima kasih sekali lagi kepada para penguji. Iya, Selamat Ustaz. atas ini adalah momentum awal bagi pembelajaran berikutnya. Jangan berpuas diri. Apalagi tadi ngajinya menurut saya ya kurang pas sedikit lah ya. Jadi ditingkatkan lagi menurut saya. Oke. Saya mohon maaf sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Matur nuwun nggih para ustaz, saya Rami. Dia punyai, monggo punyai atas-atas. Nggih Pak Yai. Kecuali oleh-oleh punyai nggih. Kalau buat ibu saya nih, ibu saya ulang tahun makanya saya kewakil. Untuk Oh iya, salam. Salam warahmatullahi. Nggih, amin. Mohon izin. Nggih. Allah. Dek. Apa?